Halo teman-teman, kembali dengan Alvin Lim. Saya sudah di Indonesia. Kemarin di Cina sudah lakukan tes ya, dan hasil tesnya harus nunggu 2 minggu. Jadi sedang dicek apakah ginjal donornya itu sesuai dengan ginjal saya, sehingga nanti kalau dilakukan cangkok itu tubuh nggak rasis ya, nggak nolak, nggak reject istilahnya. Jadi sambil menunggu hasil tes, saya balik di Indonesia. Saya sudah di Indonesia. Nanti 2 minggu dari sekarang, 1-2 minggu dari sekarang, ketika ada hasilnya, apakah kompatibel atau enggak. Kalau misalnya kompatibel, ya saya balik lagi ke Cina, lakukan operasi ya. Jadi operasinya nggak lama, tapi yang lama itu nanti setelah dilakukan cangkok itu harus di kayak di karantin gitulah. Saya nggak boleh ketemu orang-orang dulu, karena kenapa? Daya tahan tubuh saya ketika lagi cangkok tuh pasti turun di situ ya. Jadi mau di negara manapun, baik di luar atau di Indonesia, tetap saya selama 1-2 bulan itu nggak bisa ketemu orang di situ. Nah, setelah selesai dari situ, kalau cangkoknya berhasil ya sembuh. Ya, tapi kalau ada komplikasi, saya harus ke Singapura, karena di sana ada seorang ahli, ada dokter yang ahli untuk menangani kalau terjadi reject atau infeksi ya dalam tubuh ya. Nah itu jadi terima kasih pada pendukung-pendukung saya yang selalu setia ya, dan selalu percaya kepada saya. Seperti saya bilang, saya nggak ada niat buat kabur dan nggak pernah takut ya ngadepin laporan polisi sampah kayak begitu. Ngapain pusing-pusing ya kan? Mau 1.000 orang lapor kek, mau 100.000 orang kek, mau seluruh Indonesia lapor, ya silahkan lapor di situ kan. Sebelumnya udah pernah toh seluruh kejaksaan Kejari dari Sabang sampai Merauke lapor toh, sampai sekarang nggak jalan kan di situ ya. Jadi kalau nggak memenuhi unsur nggak bisa dipaksakan. Lu mau berapa banyak orang yang lapor, 10 orang, 100 orang, nggak akan bisa masuk ya. Dan kalau orang yang pinter ya bisa melihat. Saya udah bilang di situ, beberapa orang yang saya kenal ya kan, banyak yang nyambi sebagai pelacur di situ kan. Itu beberapa yang saya kenal ya toh. Nah, lu mau laporin gue, lu kenal gue nggak di situ? Nggak bisa dong orang ngomong apa terus lu artikan apa. Dan saya kasih tahu lagi, Undang-Undang ITE itu ya, baik itu pasal 27 atau pasal 28, tidak menitik beratkan kepada perasaan seseorang. Ya, gua ngomong apa juga, kucing juga bisa tersinggung di situ ya. Tapi emangnya bisa dilaporin polisi? Ya belum tentu kalau nggak memenuhi unsur ya. Jadi lu mau tersinggung sampai mampus juga nggak akan memenuhi unsur kalau memang itu nggak memenuhi unsur di situ ya. Dan saya sudah bilang, saya siap hadapin sampai manapun. Jadi nggak usah somasian. Sebelumnya lu nggak pernah somasi kok ya kan. Tuh si NP sebelumnya nggak pernah somasi, tiba-tiba laporin gua aja ke polisi kan. Udah berapa laporan dia? Emang pakai somasi kagak? Ya, kalau lu bisa lapor, silahkan lapor di situ loh. Itu hak lu, gua nggak larang. Dan selama ini siapa yang ngajakin damai? Nggak pernah terucap dari mulut gua ngajakin damai ya. Ini gugatan udah selesai. Ya, minggu depan kita daftarkan ke pengadilan ya. Jadi yang bisa gugat itu bukan cuma donatur ya. Alvin Lim sebagai kuasa hukum Agus juga bisa gugat. Ngerti nggak di situ? Udahlah, lu udah lapor polisi, ya udah lu jalani laporannya. Ya kan, gua kan gugat, ya kan, gua tunggu nanti uangnya dari hasil gugatan. Simple kok. Ya toh, gitu loh. Nggak usah banyak bacot bilang saya mau pansos. Yang masih teriak-teriak itu siapa sekarang itu ya? Yang masih teriak-teriak itu siapa? Saya udah nggak teriak-teriak tuh di situ, saya nyantai aja. Oke. Jadi yang mau lapor polisi silakan lapor. Banyakan. Jangan cuma 3, 4, 5 biji, 1.000 sekalian. Ya. Mundur, jangan cuma dari ketua yayasan mundur ya kan. Lu biar 24 jam sehari lu ngurusin tuh laporan polisi. Emangnya enak lu? Dan gue mau tahu, lu keluar duit nggak? Lu keluar biaya nggak? Lu keluar tenaga nggak? Lu pikir enak apa? Kalau gue kan lawyer, iya toh, gue menang lawan kasus, bisnis gue naik. Kalau lu apa? Kagak ada apa-apa. Lu nggak dapet apa-apa, ya.
lu tuh menang jadi arang, kalah jadi abu. Gua kasih tau lu, ya. Kalau gua menang atau kalah, ya kan law firm gua tetap maju di situ. Aduh, ilah, gua heran sama lu orang. Ya, nggak ngerti hukum tapi sosokan ngomong, sosokan ngebacot di situ ya. Ya kalau menurut kalian bisa lapor polisi, ya lapor lah. Hak kalian kok di situ ya. Oke, kalau untuk lawyer saya nggak mau komentar. Mereka terlihat dari video udah serasa ahli hukum, ya biarin aja, terserah mereka lah, ya kan. Tapi kalau mereka bilang kasihan Agus, kasihan ini, lu berhadapan kok berseberangan, ngapain lu kasihan sama klien gua? Klien gua udah seneng kok di sini, ya kan, gak ada yang perlu dikasihani di situ ya. Urus lah, lu harusnya kasihan sama Novi tuh. Sekarang dia diserang tuh, ya kan? Ya, sama PB diserang, sama Densu juga kata-katanya menyudutkan, ya kan? Lu lihat lah gimana orang yang di depan tuh membela, di belakangnya tuh gimana, harus tahu ya. Dan gue kasih tahu ini baru awalnya ya. Kalau si NP itu berpikir bahwa ini udah klimaks, belum. Borok lu masih banyak yang mau dibongkar ya, dan banyak pihak-pihak yang masih mau nyerang lu. Gue kasih tahu lu aja ya. Gue mah nyantai-nyantai aja. Gue punya law firm kok di situ. Gue dilaporin, lawyer gue tinggal jalan, tinggal turun. Emangnya lu doang yang punya backingan? Hah? Lu pikir Hotman yang punya dunia ini? Hotman yang punya kepolisian, kejaksaan sama kehakiman? Kagak. Hotman justru butuh mereka. Gue pengen tahu. Makanya Hotman bantuin lu nggak? Ya kan? Makanya jadi orang tuh pakailah intelektual ya. Jangan mau digunakan menjadi alat dan boneka orang ya. Baru disomasi dikit aja udah gayanya sok langit, laporin gua ke polisi. Aduh, emang lu ratu apa? Nama baik lu perlu dijaga? Hah? Aduh, ilah, gua heran. Orang nanya kok dibilang ini, dibilang pernyataan. Nanti ahli bahasa lu tanya, ahli bahasa manapun juga, kalau ada apakah, kata apakah itu, apakah kalimat itu menjadi kalimat tanya atau kalimat pernyataan? Ya, di situ loh. Jelaskan di situ ya. Jadi gua rasa sudah cukup jelas lah di situ. Ya, nggak usah bikin hoak-hoak, suruh gue cepat balik, suruh gue takut gue kabur apa nenek tetek bengek situ. Gue nggak bakal kabur. Ya, gue nggak bakal kabur. Ngerti nggak? Bisnis gue di Indonesia banyak di sini. Aset gue di Indo juga banyak. Keluarga gue di sini, anak gue juga sekolah di sini. Ngerti nggak? Ya, anak gue juga nanti mau jadi lawyer. Gue pasti bakal papah lah, nggak mungkin kagak. Jadi lu orang yang berpikiran buruk, selalu berpikiran buruk, orang mau kabur lah apa segala, orang mau benerin ginjal kok. Ini gue sakit, beneran sakit. Lu pikir pasang kabel kayak begini orang sehat pasang kabel apa? Ya kan, makanya gue bilang kalau gue ngomong goblok tersinggung. Kalau gue nggak ngomong goblok, kenyataannya memang tolol. Gue heran, gue bingung gitu loh, ya kan. Gue diem, dibilang takut, ya kan. Gue ngomong keras di situ, dibilang menghina, ya kan. Apa sih mau lu? Gue heran, ya kan, sama lu orang. Gak usah ngancem-ngancem gue lah. Lu mau lapor lah di situ, ya kan. Kayak gue kan, gue nggak ngancem-ngancem toh. Gue mau lapor, gue langsung lapor. Ngapain gue pusing situ ya. Pertarungan ini pertarungan gue ya, bukan terhadap lawyer-lawyer lain. Ya, gue juga nggak pernah mau laporin lawyer manapun, dan gue juga nggak mau menghina lawyer manapun di situ. Tapi kalau kalian memulai, lu jual, gue beli di situ, ya kan. Jadi kalau lu punya YouTube jelek-jelekin tentang gue, ya tentu gue punya hak dong untuk bela diri gue dan lawan balik di situ. Ngerti ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak mau ngomongin kasar, nggak usah ngomong kasar di situ, simple. Ya kan, perlakukan orang lain seperti lu mau diperlakukan. Kalau lu perlakuin gua tanpa hormat, gua juga perlakuin lu tanpa hormat, simple kok. Lu mau perang pakai pisau, gua pakai pisau. Lu mau perang pakai pistol, ya gua pakai pistol di situ, ya kan. Jangan nanti gua serang lu balik dibilang gua menjolimi.
Iya, Alvin menjolimi wanita. Pret, lu ngomong-ngomong kesenjangan sosial, kesetaraan sosial, ya kan, laki sama cewek sama. Sekarang gua serang dibilang gua nyerang wanita yang lemah. Lemah apaan yang kayak begitu? Wanita lemah mah gak dugem tiap malam ya, 3-4 kali seminggu. Gak ada itu 15-30 juta. Lu bayangin deh, kalau 30 juta itu alkoholnya berapa banyak, bos? Lu kasih minum gajah juga gajah mampus itu. Lu kasih alkohol 30 juta ya. Aduh, gua heran makanya. Ya, gua lihat tuh di berita kemarin, orang minum 1 botol aja yang 300 mili mati di situ ya. Bukan cuma mabok, mati. Ya, makanya jadi bukannya salah orang ke tempat nightclub, salah, bukan. Gue udah bilang, yang salah itu ketika lu minum-minum dan mabok. Nah, ketika lu mabok itulah lu tendensi untuk melakukan dosa, untuk melakukan kejahatan. Itu yang biasanya terjadi. Karena kenapa? Ketika lu minum alkohol, alam sadar lu sudah gak sadar, dipengaruhi oleh alkohol. Oke? Ya, teman-teman, saya udah balik di Indonesia. Thank you para pendukung ya. Doakan agar semoga bisa match ginjalnya itu ya. Jadi kemarin selama 1 mingguan ke sana nggak sia-sia di situ ya. Saya pikir ke sana bisa langsung operasi, ternyata nggak bisa karena selain operasi ada infeksi. Jadi infeksi ini harus disembuhin dulu. Jadi saya harus minum antibiotik untuk supaya menghilangkan bakteri-bakteri ya, terutama dalam paru-paru itu ada 8 jenis bakteri katanya. Dan sudah ada air yang disedot. Oke, terima kasih teman-teman.